Halo warga Jakarta, jumpa lagi bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini. Rabu 22 Oktober 2025, kami akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Suku Dinas KPKP Jakarta Timur menggelar pengawasan intensif terhadap produk pangan di 6 pasar tradisional, yakni Pasar Ciracas, Cibubur, Kramat Jati, Jambul, Cijantung, dan Makassar. Petugas gabungan mengambil 78 sampel produk pertanian dan peternakan untuk menguji kandungan pestisida, formalin, klorin, serta boraks. Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan aman dan dipastikan bebas dari peredaran produk pangan berbahaya. Kemudian, informasi dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta bersama tim penggerak PKK DKI Jakarta menggelar seminar literasi digital Jakarta Solid di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kegiatan ini mengusung tema Ibu Cerdas Digital untuk melindungi keluarga dari hoaks dan penipuan online. Melalui seminar ini, kaum ibu diajak meningkatkan kemampuan digital agar cerdas memilih informasi dan bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan aktivitas fotografi non-komersial di ruang terbuka hijau, termasuk di Tebet Eco Park, tidak dikenakan biaya atau gratis. Pungutan liar dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dan dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan resmi Pemprov DKI. Namun untuk kegiatan fotografi komersial akan dikenakan tarif sesuai aturan retribusi resmi. Pemprov DKI mengajak masyarakat untuk turut mengawasi agar ruang publik tetap aman, nyaman, dan bebas dari pungli. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar atau KJP Tryout gratis untuk mendukung siswa tidak mampu menembus perguruan tinggi negeri. Selain tryout, program ini juga memberikan fasilitas bimbingan belajar atau bimbel gratis bagi pemegang KJP terpilih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi program KJP Tryout yang digagas pemerintah Kota Jakarta Timur bersama salah satu lembaga bimbingan belajar. Program yang diberikan kepada penerima KJP kelas 12 akan membantu mempersiapkan diri menembus perguruan tinggi negeri impian. Bahkan Pramono meminta program KJP Tryout diperluas di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Adalah agar para siswa tadi mendapatkan kesempatan yang adil, yang setara, yang kemudian membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang menjadi pilihannya masing-masing. Dan untuk Jakarta Timur sendiri sebagai inisiator, sebagai pemula, mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan melibatkan BUMN, BUMD, swasta yang dilakukan secara kreatif financing. Program KJP Tryout ini akan memberikan kesempatan bagi 20 siswa dengan hasil tryout terbaik untuk mendapatkan bimbingan intensif dari tim guru lembaga bimbingan belajar NAIJU. Tryout perdana ini melibatkan 472 siswa penerima KJP Plus dari 6 SMA negeri. Materi yang diujikan meliputi potensi skolastik atau TPS dan literasi yang akan dilakukan sebanyak 5 kali hingga Februari 2026 dengan target total peserta 3.304 siswa. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan ada lagi dana daerah yang mengendap di bank-bank termasuk Bank Jakarta.
Pramono akan menggunakan dana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terparkir di Bank Jakarta sebesar 14,6 triliun untuk menggerakkan perekonomian dan pembangunan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang meminta dana pemerintah harus digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Pramono Anung menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk memaksimalkan dana daerah untuk pembangunan. Pramono menegaskan dana 14,6 triliun rupiah yang saat ini berada di Bank Jakarta akan segera digunakan untuk membangun Jakarta. Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, dengan demikian uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta pasti akan termanfaatkan. Apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta. Menurut Pramono, ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melakukan pembangunan tanpa mengurangi program-program layanan kepada masyarakat. Pramono juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Tim Berita Jakarta melaporkan. Warga Jakarta jangan lewatkan kesempatan merayakan ide, inovasi, dan solusi kota di Jakarta Innovation Days atau GID 2025. Mulai 21 hingga 25 Oktober, GID hadir di kawasan Transit Oriented Development Duku Atas, Jakarta Pusat. Acara ini akan memberikan pengalaman fun dan interaktif tentang masa depan Jakarta. GID 2025 merupakan ruang kolaborasi bagi warga, komunitas, akademisi, hingga startup untuk menciptakan solusi nyata bagi kota Jakarta. Ayo hadir dan jadilah bagian dari perubahan Jakarta. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 23 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.